Baik, selamat siang Bapak dosen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan hasil proyek UAS kami dari kelas penambangan data A. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Erifa Esther Jenmoka dengan NIM 2353146160. Nama saya Konradus MAN Lana dengan NIM 225314044. Baik, untuk yang pertama nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang pertama adalah latar belakangnya. Efisiensi energi merupakan salah satu aspek dalam perancangan pembangunan modern dan kebutuhan energi dapat meningkatkan biaya operasional yang dapat berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis untuk karakteristik untuk mengetahui pola kebutuhan energi yang dimiliki oleh masing-masing bangunan. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah menggunakan data mining, yaitu dengan metode Cummins clustering. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma Cummins clustering pada dataset energi efisiensi, berapa jumlah cluster optimal yang terbentuk berdasarkan karakteristik data, dan yang ketiga, bagaimana karakteristik masing-masing cluster yang dihasilkan. Tujuannya yang pertama, mengimplementasikan algoritma Cummins clustering pada dataset energi efisiensi, menentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method dan silhouette method, dan yang ketiga, menganalisis karakteristik setiap cluster yang terbentuk. Untuk datasetnya sendiri, dataset yang digunakan adalah energi efisiensi yang diperoleh dari UC Machine Learning Repository. Jumlah data adalah 768 data dengan 10 atribut. Variabel yang digunakan adalah X1 relative compactness, X2 surface area, X3 wall area, X4 roof area, X5 overall height, X6 orientation, X7 glassing area, X8 glassing area distribution, Y1 heating load, Y2 cooling load. Hasil dari pembahasan yang pertama data understanding. Data ini terdiri dari 768 data dan 10 atribut numerik. Data ini berisi karakter fisik bangunan yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan energi berupa heating load dan cooling load. Yang kedua, exploratory data analysis atau EDA. Statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata pada setiap atribut. Oke, untuk metodologinya sendiri, tahapan ini dimulai dari pemahaman data, preprocessing, penentuan jumlah klaster optimal, proses clustering, menggunakan kamis, hingga evaluasi hasil klaster. Untuk yang pertama, penentuan jumlah klaster. Nah, di sini kita menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah klaster optimal berdasarkan nilai WSS-nya. Di sini kedua metode tersebut, nanti kami juga menggunakan elbow method dan silhouette method. Kedua metode tersebut menunjukkan nilai optimal pada K sama dengan 2, sehingga proses clustering digunakan dengan 2 cluster. Ini untuk silhouette metodnya digunakan untuk mengukur kualitas cluster berdasarkan tingkat kemiripan antar anggota clusternya. Oke, untuk hasil kamis clusteringnya, di sini menunjukkan bahwa dataset itu berhasil dibagi menjadi 2 cluster, jumlah anggota yang sama, yaitu masing-masing sebanyak 384 data. Nah, di sini juga ada visualisasi clusternya. Setelah proses Cummins yang tadi di atas dilakukan, dataset berhasil terbagi menjadi 2 cluster.
pada yaitu 384 data tadi pada masing-masing klaster. Nah, ini cukup terlihat jelas antara klaster 1 dan klaster 2 berdasarkan karakteristik bangunan dan kebutuhan energinya. Oke, untuk evaluasi clusteringnya, di sini terlihat hasil. Di sini terlihat nilai hasil siloed score-nya sebesar 0,447 menunjukkan kalau hasil clusteringnya itu berada pada kategori yang cukup baik. Terus klaster 1 memiliki kebutuhan energi yang lebih rendah sehingga dapat dikategorikan sebagai bangunan yang lebih efisien. Klaster 2 memiliki kebutuhan energi yang lebih tinggi sehingga memerlukan energi pemanasan dan pendinginan yang lebih besar. Oke, untuk kesimpulan hasilnya, berdasarkan hasil pengelompokan menggunakan algoritma Cummins clustering, diperoleh 2 klaster yang memiliki karakteristik kebutuhan energi yang berbeda. Klaster yang pertama merupakan kelompok bangunan dengan kebutuhan energi yang lebih rendah, sedangkan klaster yang kedua merupakan kelompok bangunan dengan kebutuhan energi yang lebih tinggi. Nah, perbedaan tersebut terlihat dari nilai rata-rata heating load dan cooling load pada masing-masing klaster. Ada pada gambar sebelumnya, dan hasil clustering ini telah memenuhi tujuan penelitian, yaitu mengelompokkan bangunan berdasarkan karakteristik fisik dan kebutuhan energinya. Dengan adanya pengelompokan tersebut, bisa diketahui bahwa karakteristik bangunan seperti relative compactness, surface area, roof area, dan overall height memiliki hubungan terhadap kebutuhan energi bangunannya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.